Halo guys, berita terkait penjagalan Pak Anies semakin kuat. PKS, PKB, dan juga Nasdem menyelam ke gorong-gorong untuk mencari kodok. Dan yang tidak kalah menarik adalah kabarnya Kaisang membatalkan diri untuk menemani istri ke luar negeri karena sebentar lagi akan dipasangkan oleh Ridwan Kamil, Kaisang sebagai wakilnya di DKI Jakarta. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar para netizen terkait dengan penjagalan ini dan juga pengkhianatan PKS maupun komentar Bang Rocky Gerung terkait dengan partai-partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju dan juga soal isu pencalonan Kaisang berpasangan dengan Ridwan Kamil di DKI. Buat Kim, selemah itukah kalian? Secemen itukah kalian? Sampai-sampai kalian mati-matian untuk menjegal Anies Baswedan. Begitu kuat kalian nggak punya sosok yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Makanya kalian menggunakan cara licik untuk menjegal Anies Baswedan. Lemah kalian. Nih, Oblak yang ngomong, kalian lemah. Gak punya kemampuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruntuk kepada partai-partai, dengar nih, partai, dengar nih, buka kuping lebar-lebar. Kalian partai yang telah mempermainkan Pak Anies seolah-olah ingin mendukung gubernur di DKI Jakarta, tahu-tahu dicabut kembali. Ingat jasa Pak Anies kepada kalian. Dengar nih, saya beritahu, dengar jasa Pak Anies kepada partai kalian. Kalau bukan karena Pak Anies, partai kalian tidak akan naik elektabilitasnya. Kursinya tidak akan bertambah. Betul. Contoh, logikanya, pribadi saya sendiri, dengar nih. Kalau bukan karena Pak Anies, saya tidak akan memilih dari partai kalian kepala daerahnya, dewannya, baik provinsi maupun nasionalnya. Tidak akan saya pilih. Karena Pak Anies lah supaya saya memilih dari partai kalian. Maka jangan bilang jasa Pak Anies tidak ada dari partai kalian. Tahu dirilah sedikit dan baca hati kalian dan baca pikiran kalian. Bung Rocky, PKS akhirnya mengakui mereka membuka opsi gabung ke Koalisi Indonesia Plus setelah katanya mentok ini dengan Anies Baswedan karena tidak mendapat partai koalisi. Apakah menurut Anda ini masih bagian dari cawe-cawe Pak Jokowi? Ya, akhirnya politik harus masuk lagi pada kerumitan pragmatis. Dan itu terlihat di dalam komposisi persaingan nanti pilkada di Jakarta. Tapi tetap kita mesti lihat bagaimana sebetulnya hal yang harusnya dibiarkan tumbuh secara natural itu kompetisi. Tapi untuk kepentingan Pak Jokowi, dia mesti direkayasa. Jadi Anies dengan segala macam konsekuensi, dia di dalam kepala Pak Jokowi adalah duri dalam daging atau bahkan seluruh tubuh politik Anies adalah duri. Karena itu dia mesti disingkirkan. Jadi dari awal dalilnya adalah tidak boleh ada Anies di dalam semua kompetisi politik. Kan itu yang dulu kita udah terangkan dari Tebisen kan, mulai dari soal pencalonan capres. Sekarang pencalonan Anies di DKI juga bukan segala cenderung dibatalkan, pasti habis itu. Karena komposisi pendukung Anies tidak memungkinkan Anies untuk dimajukan sebagai kompetitor dari Ridwan Kamil dan Kaisang, terutama PKS. PKS mengambil sikap yang sangat pragmatis. Dan kita udah lihat itu gerak-gerik PKS itu sejak PKS menyatakan diri mendukung Bobi di Sumatera Utara. Tapi lebih dari sekedar kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya teknis, kita mau bikin semacam evaluasi bahwa akhirnya politik tidak ditumbuhkan lagi berdasarkan prinsip-prinsip etik. Nah, PKS yang kita tahu sebagai partai yang berupaya untuk menonjolkan sifat etis dari perpolitikan, akhirnya masuk juga dalam jebakan yang sebetulnya masuk gorong-gorong. Selebihnya adalah soal hitungan pragmatis. Apakah kotak kosong bisa dipasangkan untuk melawan Ridwan Kamil atau ada unsur lain, misalnya potensi dari calon independen Pak Porengkun itu dimajukan, itu masih menunggu hari-hari terakhir menjelang 20 atau 25 Agustus nanti. Tetapi dari awal kita udah bisa duga bahwa Anies pasti akan dibatalkan, dan pembatalan itu juga menunjukkan konsistensi dari pikiran Pak Jokowi bahwa sebagai penantang Anies mesti disingkirkan at all cost. Jadi itu dasar pertimbangan kenapa kita mesti pantau DKI ini sebagai pusat kemaksiatan politik baru. Mengapa akhirnya PKS, ini yang kalau menggunakan istilah Anda tadi, mengambil sikap yang pragmatis? Bukankah selama ini PKS itu jadi tumpuan, kalau tidak bisa tidak sebut satu-satunya harapan publik
sebagai partai dengan basis moral yang sangat kuat. Sebetulnya mudah untuk menduga motif pragmatis dari PKS. Tentu di belakang layar ada semacam transaksi kabinet atau ya sangat mungkin PKS akan masuk kabinet atau berhasil untuk bukan untuk menghalangi, untuk tidak mencalonkan Anies. Kira-kira begitu pragmatismenya. Tapi sekali lagi kita justru mempersoalkan, yang lain mungkin saya nggak begitu peduli, tapi ini PKS sebuah partai yang diniatkan untuk mengaktifkan akal sehat, etika publik. Harus tiba juga pada permainan-permainan yang sebetulnya kotor, dan kemampuan PKS untuk menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu ketika partai ini baru dimulai didirikan dan orang menganggap ini adalah kumpulan intelektual dengan moral yang kuat, akhirnya batal juga itu. Nah, kesempatan ini kita mau sebetulnya memberi semacam konklusi akademis terhadap posisi PKS. PKS untuk selanjutnya akan dinilai sebagai partai yang ya sama aja tuh. Jadi kapasitas untuk pragmatik, untuk oportunistik itu sama dengan partai-partai yang lain. Itu yang mungkin ya bukan menjengkelkan, tapi ya saya coba cari istilah yang enak ya, membuat publik kehilangan orientasi terhadap nilai, kira-kira itu tuh. Karena PKS akhirnya masuk lagi pada atau memilih untuk menjadi partai yang juga sangat pragmatis. Tetapi ya udah, itu pilihan dari partai itu, tentu dengan kalkulasi panjang lebar di DPP, di majelis penentu kebijakan. Tetapi bagi rakyat cuma ingin lihat kalau Anda dari awal konsisten, mungkin Anda akan dapat dukungan baru nanti, kendati itu belum sesegera yang dia dapatkan kalau dia bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi ya udah, itu akan berlangsung pasti. Jadi tukar tambah, tawar menawar porsi ini menjadi kenikmatan baru di para politisi kita kan. Nah, itu artinya pendidikan politik, kaderisasi di partai-partai termasuk PKS itu tidak jalan, terutama kaderisasi nilai, kaderisasi public ethics. Dan penanda itu juga sekaligus menandakan bahwa di era Pak Jokowi semua partai akhirnya bisa dijebloskan ke kolam yang sama kan, kolam IQ 200 yang sering saya terangkan tuh. Tapi saya nggak ada problem dengan pilihan-pilihan politik kalian. Saya punya problem dengan masa depan generasi yang menginginkan ada satu partai politik atau beberapa partai politik yang bisa menumbuhkan harapan, dan harapan itu akhirnya mungkin belum bisa kita peroleh hari-hari ini. Tapi udah percayalah bahwa yang didalilkan oleh sejarah tentu akan dikoreksi oleh sejarah. Banyak yang menduga yang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil itu bukan Saihu, ya, seperti yang sekarang ini coba diramikan gitu ya di media. Yang jelas ini pasti yang dipasang itu adalah Kaisang, karena Kaisang sendiri kan sekarang ini membatalkan katanya niatnya untuk menemani istrinya ke sekolah ke Amerika ya. Apalagi yang tidak diincar adalah posisi kepala daerah di Jakarta. Dengan semua partai koalisi perubahan ke koalisi Indonesia Maju dengan semua partai koalisi perubahan itu gabung ke koalisi Indonesia Maju Plus, berarti yang tersisa ini adalah pasangan calon independen, yakni Dharma Pomrekun dan Kun Wardana Abioto. Tentu masih ada cadangan strategi dari Presiden Jokowi untuk meloloskan Kaisang, yaitu dengan memasangkan dengan Pak Ridwan Kamil. Tapi dalam kondisi harus ada penantang yang kira-kira akan dilemahkan. Tentu ini soal pertandingan yang tidak menghindari kotak kosong. Kan malu kalau menang pakai kotak kosong. Jadi kira-kira akan diizinkan dalam tanda petik Dharma Pomrekun untuk maju dalam kompetisi ini melalui jalur perorangan. Tapi sekali lagi itu adalah strategi aja. Mungkin juga alam semesta bisa memutuskan lain. Pak Dharma Pomrekun bisa karena alasan-alasan nilai yang mulai memasuki wilayah politik Jakarta dan menganggap bahwa apapun yang penting bukan orang Jokowi, itu bisa juga dia dikalahkan. Jadi masih ada pengkondisian yang aturannya bisa dimanipulasi. Tetapi sekali lagi Jakarta ini adalah tempat orang menguji alternatif sekaligus menguji moral, menguji value, menguji nilai. Nah, politik nilai ini yang sedang kita upayakan, masyarakat sipil menginginkan itu ditumbuhkan di dalam politik pilkada. Kesempatan ini akan jadi ujian juga, apakah calon-calon perseorangan ini mampu untuk meraup suara hanya berbasiskan pada kepercayaan publik, berbasiskan pada value, berbasiskan pada etika berpolitik. Ujian-ujian semacam ini yang seringkali datang tiba-tiba mengejutkan. Nah, kita tidak pernah tahu apa sebetulnya isi dari kotak suara nanti. Jangan-jangan memang ada semacam kejengkelan pada semua hal yang berbau Jokowi, lalu tiba-tiba muncul kesadaran baru untuk apapun yang penting jangan kotak kosong. Jadi calon perseorangan itu harus menang, didukung. Bahkan juga di dalam beberapa kasus kotak kosong yang menang. Jadi sekali lagi saya balik pada keadaan perpolitikan DKI yang akan jadi simbol atau semacam ukuran apakah politik Indonesia akan kembali menemukan dimensi keadilan dan demokratisnya, atau memang kita ditakdirkan untuk
menikmati kekuasaan yang betul-betul busuk. Yap, itulah komentar para netizen dan juga Bang Rocky Gerung terkait dengan isu-isu hangat penjagalan Pak Anies maupun perpindahan dukungan partai PKS, Nasdem maupun PKB untuk bergabung di Koalisi Indonesia Maju atau yang biasa disebut Kimples. Dan saya kira Kimples ini juga dikendalikan oleh Pak Jokowi. Artinya tidak mungkin tidak ada cawe-cawenya Pak Jokowi, dan apalagi isu-isu yang beredar bahwa Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Kaisang dan ini sudah sangat jelas bahwa skenario yang akan diterapkan di DKI adalah skenario yang dibuat oleh Pak Jokowi bagaimana agar mengokohkan kekuasaan keluarganya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan silahkan berkomentar mengenai apa yang terjadi hari ini atau apa yang menjadi isu-isu soal pilkada di DKI mengenai penjagalan Pak Anies ini dan perpindahan partai-partai untuk masuk ke gorong-gorong. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang selalu menonton setiap video yang saya up. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.